Lagu yang baru saja kita dengarkan adalah lagu official atau lagu resmi dari ASEAN. Seperti pembahasan di materi sebelumnya, Indonesia adalah salah satu negara di ASEAN dan juga memiliki peran penting dalam pembentukan ASEAN. Lalu, apa saja ya peran Indonesia dalam kerjasama di lingkungan negara-negara ASEAN? Bersama Kak Tata, yuk kita belajar bersama. Tetap semangat ya! Jangan lupa di-subscribe ya, gratis kok. Ini adalah gambar peta negara-negara di ASEAN. Seperti kita ketahui, negara-negara anggota ASEAN berada di kawasan Asia Tenggara. Tetapi tidak semua negara-negara di kawasan Asia Tenggara merupakan anggota ASEAN. Di sini ada 10 anggota negara ASEAN, yaitu pertama Indonesia, kedua Brunei, 3 Singapura, 4 Malaysia, 5 Kamboja, 6 Filipina, 7 Vietnam, 8 Thailand, 9 Myanmar, dan 10 Laos. Seperti adik-adik bisa lihat pada gambar, Indonesia yang merupakan berwarna ungu ini, kita lihat ya. Nah, ini adalah kawasan Indonesia. Indonesia merupakan negara terbesar di Asia Tenggara. Dan Indonesia juga memiliki peran yang penting dalam pembentukan ASEAN dan kegiatan dalam ASEAN. Peran Indonesia dalam kerjasama di lingkungan negara-negara ASEAN ada beberapa bidang. Yang pertama, bidang ekonomi. Kedua, politik. Ketiga, pendidikan dan teknologi. Dan keempat, sosial budaya. Dalam bidang ekonomi, Indonesia juga memiliki peran kerjasama dengan negara-negara ASEAN lainnya. Yang pertama, Indonesia turut berperan dalam kegiatan ekspor dan impor. Apa sih kegiatan ekspor dan impor? Adik-adik lebih memudahnya adalah lihat kata-kata ekspor, lalu lihat kata depannya, X. Dalam bahasa Inggris, X adalah exit atau artinya keluar. Jadi adik-adik mengingat ketika mendengar kata ekspor adalah keluar atau mengirim keluar, jadi menjual barang dan jasa ke luar negeri. Sedangkan untuk import, depannya adalah in, mirip dengan bahasa Inggris in yang artinya masuk. Jadi jika mendengar kata import berarti memasukkan atau membeli barang dan jasa dari luar negeri. Jika ekspor keluar, mengirim, menjual. Sedangkan import, in, masuk, berarti memasukkan, membeli. Seperti itu ya adik-adik. Lalu yang kedua, Indonesia turut menjadi anggota ASEAN, yaitu organisasi MEA, Masyarakat Ekonomi ASEAN. Apa itu MEA? MEA adalah perjanjian negara-negara anggota ASEAN dalam menghadapi perdagangan bebas. Jadi di sini dibentuknya MEA adalah untuk langkah preventif atau langkah pencegahan negara-negara anggota ASEAN dalam menghadapi pasar bebas, yang juga diantaranya ikut serta seperti negara-negara di Amerika atau Uni Eropa. Lalu latar belakangnya adalah persamaan visi yang dimiliki oleh negara-negara di ASEAN, yaitu memakmurkan kawasan ASEAN dengan bertujuan untuk pemerataan kemakmuran ekonomi bagi seluruh masyarakat di negara-negara ASEAN. Kegiatan ekspor dan impor Indonesia dengan negara-negara ASEAN diantaranya pertama dengan Malaysia. Kerjasama Indonesia dengan Malaysia, Indonesia mengekspor ke Malaysia yaitu berupa migas, hasil perkebunan, serta transportasi udara. Sedangkan Indonesia impor dari Malaysia berupa bahan kimia, alkohol, dan lempengan. Selanjutnya untuk di negara Singapura, Indonesia menjalin kerjasama dengan negara Singapura dalam bidang ekspor yaitu minyak mentah, timah, hasil perkebunan, serta transportasi udara. Sedangkan importnya, Indonesia mengimpor dari Singapura yaitu kapal, barang elektronik, serta pipa besi baja.
Selanjutnya, kerjasama dengan Filipina, Indonesia mengekspor atau menjual ke Filipina berupa minyak bumi, besi baja, serta aluminium. Sedangkan kegiatan importnya, Indonesia mengimpor benda dari Filipina yaitu gula, madu, semen putih, dan kopra. Lalu, negara Thailand, Indonesia bekerja sama dengan Thailand, Indonesia mengekspor hasil hutan, contohnya adalah kayu, sedangkan Indonesia mengimpor dari Thailand yaitu berupa gula, madu, dan beras. Selanjutnya, peran Indonesia dalam bidang politik di ASEAN. Yang pertama, Indonesia merupakan pemrakarsa berdirinya ASEAN. Jadi, Indonesia merupakan salah satu pendiri dari ASEAN ini. Diwakili oleh Menteri Luar Negeri saat itu, Adam Malik, Indonesia ikut menandatangani Deklarasi Bangkok pada 8 Agustus 1967 di Bangkok yang merupakan awal berdirinya ASEAN. Selanjutnya, nomor 2, Indonesia juga aktif dalam usaha perdamaian di kawasan ASEAN. Jadi, Indonesia ini peka dan perhatian terhadap negara-negara tetangganya, terutama sama anggota ASEAN. Indonesia menjadi petengah antara pihak-pihak yang bertikai di negara Kamboja dan Filipina. Selanjutnya, nomor 3, Indonesia merupakan penyelenggara KTT ASEAN. Indonesia berkesempatan menjadi tuan rumah konferensi tingkat tinggi ASEAN pertama di Bali pada tahun 1976. Pada bidang pendidikan, teknologi, dan sosial budaya, Indonesia juga aktif melakukan program pertukaran pelajar. Jadi, Indonesia melakukan kegiatan pertukaran pelajar dengan anggota ASEAN dengan tujuan untuk meningkatkan wawasan anak-anak usia sekolah. Selanjutnya ada program SIMIO, yaitu the Southeast Asian Ministers of Education Organization. Jadi, organisasi ini dibentuk oleh menteri-menteri pendidikan di setiap negara ASEAN dengan visi untuk meningkatkan pemahaman regional dan kerjasama di bidang pendidikan, teknologi, dan sosial budaya dengan bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup lebih baik bagi masyarakat negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Selanjutnya ada Pesta Olahraga SEA Games yang merupakan olahraga terbesar di ASEAN untuk mempererat persaudaraan sesama anggota ASEAN. Penyelenggaraan ini terjadi setiap 2 tahun sekali. Baik, terima kasih adik-adik untuk pembahasan kali ini. Semoga bisa menambah wawasanmu dan bermanfaat ya. Salam ceria, dadah!